Oke, selamat sore, Bapak-bapak atau rekan-rekan peserta webinar pada kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada acara webinar yang kita selenggarakan pada sore hari ini. Oke, seperti biasanya, tiap hari Kamis kami Forex IMF mengadakan webinar sebagai wujud komitmen kami untuk memberi edukasi serta pemahaman serta pengetahuan atau mungkin nanti bisa jadikan acuan atau rujukan dalam aktivitas bapak-bapak dalam trading. Kalau Senin kemarin kita juga mengadakan webinar dengan tema mengenai kabar pasar untuk outlook mingguan. Seperti biasanya untuk webinar yang diadakan tiap hari Kamis lebih dari sisi edukasinya. Untuk webinar kita sore hari ini seperti biasa kan kita adakan selama 1 jam dari sekarang jam setengah 4 sore waktu Indonesia Barat sampai nanti jam setengah 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan sekedar informasi mungkin buat rekan-rekan atau bapak-bapak yang mungkin baru pertama kali ini mengikuti webinar kita, jika ingin mengetahui webinar-webinar kita sebelumnya, Bapak bisa melihat di YouTube. Kami mengupload webinar-webinar yang kita selenggarakan di YouTube. Ketikkan saja www.youtube.com, lalu ketikkan Forex IMF, itu username, nickname atau username kami di YouTube. Sekian informasi dari kami. Buat rekan-rekan atau buat bapak-bapak yang mungkin belum mengaktifkan speakernya, buat rekan-rekan yang lain bisa dibantu ya untuk mengingatkan untuk mengaktifkan speakernya biar acara webinar kita sore hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Baik, langsung aja untuk menghemat waktu pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil tema belajar analisa fundamental dalam trading forex. Seperti kita ketahui, ketika kita melakukan aktivitas trading atau ketika Bapak trading, tidak lepas dari yang namanya analisa. Dan yang harus diketahui terlebih dahulu, yang bisa kita lakukan ketika kita trading, kita hanya bisa menganalisa. Kita tidak bisa memastikan harga pasti naik atau harga pasti turun. Bahkan kami dari tim riset juga tidak bisa menjamin, tidak bisa memastikan oh ini harga akan naik, oh ini harga akan turun. Yang bisa kita lakukan hanya kita menganalisa, kita memprediksi, memperkirakan kemana harga akan bergerak, apakah akan naik ataukah akan turun. Nah, untuk menganalisa atau memprediksi pergerakan harga tersebut, ada yang namanya analisa. Nah, analisa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Kalau analisa teknikal, kita lebih bermain grafik, kita melihat histori data sebelumnya, kita sekedar gambaran. Yang analisa teknikal nanti kita menganalisa melalui histori data sebelumnya yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Kita nanti akan melihat trennya seperti apa, spot resisten di mana, seperti itu masuk ke analisa teknikal. Dan pada kesempatan sore ini untuk teknikal kita kesampingkan dulu karena pada sore hari ini kita akan lebih ke fundamental. Nah, apa itu fundamental? Bagaimana kita bisa melalui fundamental dan tips dan triknya nanti seperti apa? Kita akan ulas pada kesempatan sore hari ini. Dan ketahui untuk analisa fundamental dan teknikal itu tidak ada, kalau ada pertanyaan lebih bagus fundamental atau teknikal, tidak ada jawaban yang mana lebih bagus karena semuanya saling mendukung, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Nanti kita akan ulas pada sore hari ini juga, kelebihan fundamental apa, kelemahan fundamental apa, lalu cara mengatasinya seperti apa, seperti itu. Oh ya, sekedar informasi juga, nanti apabila ada bapak-bapak ada pertanyaan, silakan langsung ajukan pertanyaannya melalui fasilitas chat yang ada di monitor. Kita nanti akan langsung ulas ketika ada pertanyaan, seperti itu saja ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja ajukan pertanyaannya, nanti langsung kita bahas bersama-sama. Baik, langsung kita mulai. Analisa fundamental, teknikal versus fundamental. Kalau analisa teknikal, kita mencoba mencari tahu potensi arah pergerakan harga berdasarkan pergerakan harga itu sendiri. Jadi lebih ke histori tadi. Jadi tiap kita menganalisa dengan
menghitung atau mengetahui histori data sebelumnya, misalnya kemarin hacknya berapa, low-nya berapa, open di berapa, close di berapa, lalu 10 hari belakang bentuk grafiknya seperti apa. Di situ kita nanti bisa mengetahui atau memprediksi kemana kira-kira harga akan bergerak berdasarkan histori data sebelumnya. Sementara kalau analisa fundamental lebih mempelajari keadaan ekonomi dan politik suatu negara untuk memperkirakan dampaknya terhadap nilai mata uang negara tersebut. Jadi diketahui pergerakan harga yang menggerakkan harga itu biasanya dari sisi fundamentalnya, misalnya ada bencana alam atau ada data ekonomi yang dirilis, misalnya tingkat pengangguran dan sebagainya. Itu masuk ke fundamental. Jadi kita mempelajari keadaan ekonomi suatu negara atau suatu kawasan. Apabila misalnya Bapak Ibu bertransaksi di mata uang pound sterling misalnya, perhatikan data keadaan ekonomi dari negara Inggris, ataupun dari karena pairnya GBP USD, berarti dari negara Inggris dan Amerika Serikat. Itu yang sangat berpengaruh dari sisi fundamentalnya, dia dari kondisi perekonomian kedua negara tersebut. Itu sebagai contohnya seperti itu. Nah, lalu untuk analisa fundamental yang harus diperhatikan yaitu kita harus selalu mengikuti perkembangan data ekonomi. Seperti ketahui, mungkin mungkin baru pertama kali terjun di bidang ini untuk mengetahui perkembangan data ini. Jadi setiap hari itu ada data-data ekonomi yang dirilis, data ekonomi dari beberapa negara yang dirilis. Bapak Ibu bisa lihat di website kami, ada di www.forekmf.com, nanti cari bagian kalender ekonomi atau yang jadi rujukan banyak trader. Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk data ekonomi ya, www.forekmf.com. Nah, ini salah satu website rujukan banyak trader di seluruh dunia. Rujukannya ini untuk data-data ekonomi yang rilis. Jadi kita bisa tahu jamnya kapan, lalu dari negara mana, impact-nya seperti apa, data yang dirilis apa, perkiraannya berapa, lalu data bulan sebelumnya berapa di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Contoh yang paling mendekati nanti jam 4 ada press conference dari Bank Sentral Swiss. Jadi misalnya Bapak bertransaksi mata uang Swiss francs yang berkaitan dengan mata uang Swiss francs, berarti kan ada data nanti jam 4. Nah, seperti ini. Nanti ada data penting, perhatikan. Nanti ini akan berpengaruh di mata uang Swiss francs. Nah, jika Bapak Ibu bertransaksi di mata uang Swiss francs, perhatikan nanti jam 4 ada data press conference dari Bank Sentral Swiss. Contoh seperti itu. Lalu data ekonomi biasanya bisa berdampak pada perkembangan pasar untuk jangka panjang. Nah, biasanya untuk data-data ekonomi yang khususnya data ekonomi yang besar ya, yang besar biasanya antara suku bunga dan non-farm payroll atau dan sebagainya, itu biasanya bisa berdampak untuk jangka panjang. Seperti contoh misalnya yang seperti ini, itu isu kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Seperti kita tahu, mungkin Bapak yang sudah transaksi, efeknya bisa berlangsung dalam beberapa bulan, bahkan sudah sejak awal tahun. Bahkan isu kenaikan suku bunga Amerika Serikat dikemukakan, sampai sekarang isunya masih mempengaruhi pergerakan pasar dari sisi fundamental. Contoh seperti itu. Lalu dengan mengetahui hubungan antara ekonomi suatu negara terhadap mata uangnya, maka pada tahap tertentu seorang trader bisa memperkirakan nilai mata uang negara tersebut akan menguat atau melemah. Jadi tujuan kita mengetahui data ekonomi atau dari sisi fundamental, kita bisa memperkirakan kira-kira kemana mata uang negara tersebut. Misal ada isu kenaikan suku bunga Amerika Serikat, kita bisa tahu, oh ini ke depan US dollar akan menguat karena ada rumor atau isu atau berita kalau Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunganya. Dan seperti itu kita bisa dari situ kita bisa, kalau Bapak Ibu transaksinya contoh misalnya euro, berarti nanti euro sepertinya kalau ada isu seperti ini, misalnya Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga, wah ini euro sepertinya akan turun, misalnya seperti itu. Atau yang terakhir kemarin
Eropa saat ini ekonominya sedang melemah misalnya, sedang mengalami perlambatan ekonomi, ini euro akan melemah, contoh seperti itu. Jadi dengan fundamental kita bisa memperkirakan kira-kira mata uang tersebut akan menguat atau melemah. Lalu faktor-faktor fundamental, ada beberapa faktor yang mempengaruhi analisa fundamental, antara lain dari sisi politik, dari keamanan, bencana alam, lalu contoh harga emas, harga minyak dunia ini juga bisa berpengaruh dari sisi fundamental. Contoh politik misalnya ketika terjadi pergantian kepemimpinan secara tidak wajar, misalnya mengalami kudeta, misalnya seperti itu dari sisi politik itu juga akan mempengaruhi mata uang negara tersebut. Lalu dari sisi keamanan misalnya itu juga sangat berpengaruh. Contoh misalnya waktu Wall Street dikena dibom, itu sangat berpengaruh terhadap mata uang US dollar, US dollarnya langsung melemah. Kemudian bencana alam seperti kemarin beberapa tahun sebelumnya di Jepang terjadi tsunami, itu akan pengaruh ke mata uang yen, yennya juga melemah, contoh seperti itu. Atau misalnya ada gempa bumi di Amerika Serikat yang korbannya sangat banyak, itu juga bisa melemahkan mata uang US dollar. Nah, ini contoh beberapa kejadian dari sisi politik, keamanan, dan bencana alam. Harga emas biasanya juga bisa berpengaruh, misalnya harga emas naik, biasanya US dollarnya akan tertekan, atau seperti saat ini harga minyak dunia sedang jatuh, misalnya itu juga bisa berpengaruh terhadap mata uang yang berbasis komoditas, misalnya Aussie maupun Kiwi atau US atau mata uang Kanada, dolar Kanada. Kalau diperhatikan di grafik, Bapak bisa lihat mata uang dolar Kanada mengalami pelemahan cukup tajam karena turunnya harga minyak dunia. Itu beberapa contoh yang dari sisi fundamental terhadap pergerakan mata uang. Jadi ketika kita mengetahui berita-berita tersebut, kita sudah bisa memprediksi, oh ini harganya akan mata uang negara tersebut akan menguat atau melemah. Kita bisa memprediksi seperti itu. Itu tujuan kita menganalisa dari sisi fundamental. Lalu penggunaan data ekonomi biasanya diumumkan oleh pemerintah dan institusi independen. Jadi seperti ini, contoh di Forex Factory tadi. Nah, seperti ini. Misalnya data LIBOR rate tadi 1,4. LIBOR rate itu koma suku bunga ya. Kalau Bapak ingin tahu LIBOR rate itu apa, klik aja di detailnya ini, informasinya lengkap. Nah, sumbernya yang mengeluarkan dari Bank Sentral Swiss. Lalu efeknya jika aktualnya lebih besar dari forecast, biasanya bagus untuk mata uang tersebut. Ini sudah ada semua frekuensinya, ada jadwal rilisnya. Nanti ke depannya setelah rilis ini akan dirilis lagi, nanti meetingnya lagi tanggal 17 Maret misalnya. Lalu catatannya seperti ini, keterangannya misal Bank Sentral Swiss biasanya mengumumkan target untuk suku bunganya. Kemudian ini juga ada keterangannya kenapa kita harus memperhatikan data ini, WTrader Care. WTrader Care, Bapak bisa baca, ini bisa keterangannya. Sudah dibaca, kenapa sih kita harus memperhatikan data ini, kenapa sih data ini cukup penting, yang harus kita perhatikan, nanti akan ada keterangannya di sini, WTrader Care ini. Itu contoh. Lalu nanti misalnya jam 7 malam juga ada dari Bapak Ibu peta saksi di mata uang pound sterling, hati-hati nanti jam 7 malam. Ada data dari pengumuman suku bunga Bank Sentral Inggris ini, Official Bank Rate. Mau kalau ingin tahu keterangannya, bisa diklik di bagian detail. Nah, ini dirilis oleh Bank of England atau Bank Sentral Inggris. Keterangannya bisa dibaca. Jangan nanti bisa dibaca sendiri di forexfactory.com untuk detail data ekonomi tersebut. Itu hanya contoh seperti itu. Nah, jika laporan data ekonomi suatu negara baik, biasanya mata uang negara tersebut akan menguat, dan sebaliknya jika data ekonomi negara tersebut turun, maka biasanya mata uang negara tersebut akan melemah. Jadi dari situ kita sudah bisa memprediksi kira-kira nanti runningnya naik atau turun, dilihat dari sisi fundamentalnya. Sumber di Forex Factory atau Fitbit.
Contoh seperti ini tadi pagi yang kelihatan kalau Bapak Ibu perhatikan atau yang sempat mengikuti dari Aussie tadi pagi ada. Kalau diperhatikan dari kita lihat pada faktor ya tadi pagi. Nah, tadi pagi ada data dari Aussie unemployment rate atau tingkat penganggurannya dari Australia. Kalau telah perhatikan hijau, kalau warnanya hijau seperti ini itu berarti bagus untuk mata uang Aussie, bagus untuk mata uang Aussie. Employment change-nya juga lebih bagus warnanya hijau, karena nanti kalau lebih buruk, kalau hasil warnanya merah itu biasanya mata uang tersebut akan melemah. Kalau hijau seperti ini berarti Aussie-nya menguat. Kita perhatikan tadi pagi, nah seperti ini tadi pagi. Nah ini candle yang 1 jam ini. Itu data dirilis, langsung Aussie-nya menguat karena datanya cukup bagus karena tingkat penganggurannya lebih rendah dari bulan sebelumnya. Kalau kita baca ini intinya tingkat pengangguran Australia lebih bagus dari bulan sebelumnya. Kalau sebelum perkiraannya sebelumnya 5,9, perkiraannya jelek ya 6,0%, ternyata hasil yang dirilis itu ternyata hanya 5,8% tingkat pengangguran di Australia atau turun penganggurannya. Kemudian perubahan tenaga kerjanya juga lebih besar. Kalau sebelumnya 56 hanya 56.000, hasilnya 71,4.000, lebih bagus. Jadi pertumbuhan tenaga kerja di Australia cukup bagus. Berarti kita bisa asumsikan sektor tenaga kerja di Australia cukup bagus. Nah, efeknya ketika kita mengetahui data seperti itu, kita bisa melihat jika Bapak transaksi di mata uang Aussie, misalnya Aussie US dollar atau kalau di platform tulisannya AUD USD, kita sudah bisa tahu oh ini rantingnya akan naik, Nah, itu tujuannya kita mengenal dari sisi analisa dengan fundamental seperti itu. Oh ini ada data, ini mau dirilis. Nah tunggu hasilnya bagus, oh berarti Aussie-nya naik, berarti kita masuk posisi buy, contoh seperti itu. Nah yang harus diperhatikan, perhatikan data-data yang istilahnya big figure atau yang efeknya cukup besar. Tidak usah memperhatikan semua data-data yang dirilis, karena kalau kita perhatikan ini Bapak bisa filter data-data mana yang ingin ditampilkan. Kalau ini klik filter, nah ini jadi semua data itu ada. Kalau mau tampilkan ya klik yang warna orange sama warna kuning kalau ingin menampilkan semua data ekonomi yang dirilis. Nah kalau kita perhatikan banyak sekali data-data yang dirilis. Namun perhatikan saja data-data yang impact besar atau data-data besar atau data-data yang pengaruhnya sangat besar. Kalau di Prefactory perhatikan yang hanya warna merah saja. Karena merah ini efeknya high impact, impactnya sangat besar biasanya. Kalau yang kuning itu low impact, impactnya nggak gitu berpengaruh di market. Kalau orange itu medium, impactnya ya berpengaruh tapi nggak sekencang yang warna merah ini. Jadi perhatikan aja yang warna merah. Jadi uncek aja biar nggak pusing atau nggak bingung. Diperlihatkan saja, tampilkan saja yang berimpact besar. Jadi uncek yang warna kuning dan warna oranye kita uncek, lalu apply filter. Nah, kita perhatikan saja data-data yang penting ini. Yang warna merah ini biasanya efeknya sangat besar. Jadi kita hanya fokus ke data-data ekonomi yang sekiranya efeknya sangat besar terhadap pergerakan di market, meskipun dalam prakteknya nanti ketika data dirilis juga belum tentu efeknya juga sangat besar, karena terkadang meskipun di sini kalau secara teori impactnya besar, terkadang runningnya nggak gerak, itu juga bisa terjadi. Namun secara umum perhatikan saja data-data ekonomi yang berimpact cukup besar, yang perkiraannya impactnya cukup besar di market. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut.
Kayak gini ada pertanyaan dari Pak Dawa. Pak mau tanya misalnya jam 7.10 terus hasil aktualnya jam berapa ya dan taktik tersebutnya bagaimana? Oke, biasanya hasil aktualnya itu langsung Pak, misalnya update, itu langsung update. Jadi nanti startnya seperti ini Pak. Misalnya nanti jam 4 ini, jam 4 sebentar lagi jam 10 menit kalau kita perhatikan. Oh ya, untuk diperhatikan dulu kalau Bapak Ibu mau menggunakan Connect Factory, perhatikan jamnya ini. Jamnya harus sama dengan jam di komputer Bapak Ibu. Cara kalau misalnya jamnya tidak sama, pastikan ini jamnya, yang jam ini, date ini, yang jam ini kita klik biar jamnya nanti sama dengan di komputer. Lalu pastikan GMT plus 7 sesuaikan dengan waktu. Kalau kita di Indonesia kan GMT plus 7 ya, sesuaikan waktunya GMT plus 7. Lalu save setting biar jamnya sama. Nah, kalau sudah klik kalender lagi, harusnya nanti kan ada petunjuknya, harusnya jamnya sama. Dan sudah sama kan, misalnya di sini jam 3.50, di komputer juga menunjukkan jam 3.50 sudah sama. Lalu filter kita tampilkan saja yang impact-nya besar. Lalu untuk kita tampilkan hari ini aja atau mingguan, bisa klik kalau mau tampilkan yang hari ini, klik saja dari tanggal, mau ditampilkan dari tanggal 10 sampai tanggal 10. Hanya menampilkan data ekonomi yang dirilis hari ini. Nah, contoh seperti ini Pak Dewan, nanti jam 4, ketika mendekati jam 4 nanti yang dirilis langsung rilis Pak, langsung Pak Data, langsung update. Jadi kalau nanti mendekati satu menit, kita refresh terus, klik refresh ini. Kuncinya jika kecepatan internet yang Bapak gunakan cepat, biasanya kan langsung keluar dalam nggak ada 1 menit. Kalau datanya langsung keluar, langsung keluar di sini Pak, di kolom aktual ini nanti. Jadi nanti kita lihat sama karena press conference mungkin angkanya nggak keluar ya, karena ini hanya press conference. Dan nanti daripada Pak, nanti kalau tinggal 1 menit diklik terus seperti ini, nanti akan otomatis muncul langsung update, langsung update. Tapi itu pengaruhnya ke jaringan internet, kecepatan akses internetnya nanti. Kalau kecepatan akses internetnya nggak cepat ya nanti pasti akan muter-muter. Kenapa? Karena yang akses website ini pada jam misalnya ketika data dirilis itu yang akses akan banyak, servernya pasti akan overload. Jadi yang akses internet cepat biasanya juga akan langsung muncul. Tapi kalau akses internetnya kurang begitu cepat ya akan muter-muter. Hanya akan muter-muter terus nunggu waktu. Tapi kalau akses internet cepat langsung ketika data dirilis nggak ada 1 menit, biasanya kalau keluar langsung keluar angkanya seperti ini Pak. Jadi kita juga bisa langsung mengantisipasi. Untuk trik tradernya seperti apa, nanti kita ulas di bagian tips and trick Pak. Nanti di bagian belakang kita akan mengulas bagaimana cara memanfaatkan analisa fundamental dan gabungan dengan teknikal dalam transaksi. Itu Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Belum kita lanjut. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Nah, ini contoh beberapa data ekonomi penting yang harus diperhatikan. Contoh misalnya data unemployment rate. Unemployment rate itu apa? Itu data yang mengukur pertambahan atau penurunan tingkat pengangguran suatu negara. Jadi misalnya angkanya nanti naik, jadi tingkat pengangguran negara tersebut naik, itu berarti mata uang yang negara bersangkutan akan melemah. Misalnya ada data unemployment rate dari Amerika Serikat misalnya, hasilnya ternyata angkanya naik bulan sebelumnya, contoh misal 5%. Ternyata hasil yang dirilis 7% misalnya, berarti lebih, karena tingkat penganggurannya lebih tinggi, berarti bisa dikatakan ekonomi Amerika Serikat juga kurang begitu bagus. Berarti ketika kondisi ekonomi suatu negara kurang begitu bagus, biasanya mata uang negara tersebut akan melemah. Nah, efeknya US dollar akan melemah. Nah, lalu hubungannya tinggal nanti Bapak Ibu trading di pair apa misalnya. Kalau di pair contoh USD JPY, mata uang yen yang pairnya USD JPY, berarti nanti kalau ketika kita tahu data tingkat pengangguran Amerika Serikat jelek, berarti mata uang US dollarnya melemah, berarti runningnya akan turun. Berarti jika Bapak Ibu transaksi USD JPY, berarti sell USD JPY, ambil posisinya sell, misalnya seperti itu. Atau jika
Bapak Ibu transaksinya di mata uang euro dengan misalnya ada data tingkat pengguruan Amerika Serikat jelek, berarti mata uang US dollarnya melemah. Oh, ini berarti euro akan naik. Berarti Bapak Ibu siap-siap untuk ambil posisinya buy, seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita bisa tahu kira-kira saya mau masuk posisi apa sih? Mau masuk buy atau sell. Ketika kita tahu data ekonomi yang dirilis hasilnya seperti apa, kita bisa memprediksi oh ini akan euro USD akan naik, euro USD akan turun dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian data non farm payroll, ini juga data yang sangat penting. Ini salah satu data yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar di seluruh dunia, yaitu mengukur pertumbuhan sektor tenaga kerja di luar sektor pertanian. Jadi mengukur kira-kira pekerja di sektor jumlah tenaga kerja atau lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian itu kondisinya seperti apa? Apakah mengalami pertumbuhan ataupun mengalami penurunan? Jika hasilnya naik, biasanya US dollarnya akan menguat sangat tajam. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti webinar kita tentang non-farm payroll atau sudah pernah melihat sendiri efeknya di market seperti apa, sudah bisa melihat efeknya sangat luar biasa non-farm payroll ini. Dalam hitungan menit bisa naik bisa sampai 1000 2000 pip. Kalau yang 5 desimal ya 1000-2000 pip dalam hitungan menit. Apalagi jika hasilnya nanti lebih bagus atau lebih jelek dari forecast, itu efeknya akan jauh lebih luar biasa. Itu data yang sangat penting. Kemudian ada jobless claim, mengukur klaim atas jaminan sosial untuk pengangguran. Jika naik, biasanya US dollarnya juga akan melemah. Lalu retail sales, yaitu mengukur tingkat penjualan eceran. Jika naik, berarti US dollarnya menguat. Atau jika nanti retail sales dari negara Inggris misalnya dirilis, jadi tiap tahun biasanya nggak hanya Amerika Serikat ya, negara Inggris, Eropa ataupun Jepang biasanya juga akan merilis data-data seperti ini retail sales. Tapi khusus non-farm payroll, jobless claim itu hanya Amerika Serikat. Untuk retail sales semua negara biasanya akan merilis data ini tingkat penjualan eceran di negara tersebut. Jika hasilnya naik, berarti mata uang negara tersebut akan menguat. Atau sebaliknya, jika retail salesnya turun, berarti mata uang tersebut akan melemah. Lalu CPI ini untuk mengukur tingkat inflasi, biasanya salah satu data untuk mengukur tingkat inflasi. Efeknya jika datanya hasil angkanya naik, efek terhadap mata uang negara tersebut akan menguat. Dan trade balance, GDP dan interest rate. Nah, ini beberapa data penting yang harus diperhatikan. Jadi ketika ada data ini mau dirilis, biasanya ketika data ini mau dirilis, biasanya efek di market biasanya akan relatif cenderung bergerak dalam range trading atau sideways biasanya, khususnya data non-farm payroll ini. Jika ada data non-farm payroll yang dirilis hari Jumat, biasanya Jumat minggu pertama awal bulan minggu pertama, biasanya market akan ranging. Jadi biasanya ketika ada data yang dirilis akan lebih bijak atau akan lebih bagus, jangan masuk posisi dulu jika ada data yang dirilis. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya jam 8:30 malam ada data yang dirilis dari Amerika Serikat misalnya. Data taruh contoh misalnya retail sales jam 8:30 malam misalnya. Lalu jam 8:15 ada sinyal dari sisi teknikal. Ada sinyal contoh misalnya sell misalnya Bapak Ibu asalnya pound sterling GBP USD ya, ada sinyal sell GBP USD. Secara teknikal ada sinyal sell, namun nanti jam 8:30 malam itu ada data yang sangat penting dari Amerika Serikat yang dirilis. Jadi akan lebih bijak tunggu data tersebut dirilis. Jadi lebih bijak menunggu data fundamental dirilis, karena biasanya data yang menggerakkan market ini seperti tadi saya sempat ulas di awal, yang menggerakkan market itu dari sisi fundamental. Jadi bisa dikatakan teknikal kalau sudah kena fundamental akan balik. Misalnya teknikalnya GBP USD turun, misalnya ada teknikal GBP USD turun. Namun ternyata data dari Amerika Serikat, ada data dari Amerika Serikat misalnya, data dari Amerika Serikat retail sales ternyata jelek, berarti mata uang US dollar melemah kan? Di mata uang US dollar melemah, berarti kalau Bapak Ibu transaksi contoh misalnya tadi pound sterling, berarti pound sterlingnya akan ke atas. Nah, itu biasanya ketika ada data fundamental, efeknya akan lebih terasa dibandingkan
teknikalnya bisa dikatakan bahasa kasarnya akan kalah dengan fundamental, karena yang menggerakkan market itu fundamental. Jadi seperti itu. Misalnya contoh ada contoh seperti ini, ada teknikal misalnya euro ada sinyal sell misalnya, euro ada sinyal sell secara teknikal ya, tapi ternyata secara nggak diduga di Amerika Serikat terjadi gempa bumi misalnya, di Amerika Serikat terjadi gempa bumi, itu otomatis teknikal tadi yang sebelumnya secara teknikal mengatakan euro USD akan turun karena ada data bencana di Amerika Serikat terjadi bencana alam gempa bumi yang cukup besar misalnya yang memakan banyak korban, maka US dollarnya biasanya berimbas US dollarnya akan melemah. Jadi efeknya nanti euro USD bukan turun tapi bisa balik naik, seperti itu. Jadi kalau contoh dengan data ekonomi seperti ini, kalau ketika mau masuk ada data ekonomi yang dirilis, lebih baik tunggu data ekonomi rilis tersebut dirilis. Kapan biasanya data itu muncul? Bisa ketahui dari Pak Aji. Ini wajib dari Pak yang jadwal korek faktor ini Pak. Ini jadwalnya ada. Jadi dalam 1 minggu Bapak mau melihat dalam 1 minggu mau dibikin ringnya dari sini Pak Aji. Misalnya dari misalnya kalau untuk hari ini ya dari tanggal 10 hanya ingin melihat hari ini dari tanggal 10 sampai tanggal 10 untuk hari ini. Kita klik apply setting Pak Aji. Nah ini data-data ekonomi yang dirilis untuk hari ini. Tadi jam 3 pagi ada dari NZD itu New Zealand ya. Pairnya yang ini pair yang berpengaruh New Zealand. Itu ada data pengumuman suku bunga dari New Zealand. Hasilnya tadi 2,5, berarti tidak ada suku bunga di New Zealand diturunkan. Kemudian tadi ini ada jamnya juga Pak, sudah ada jamnya, jadi bisa lihat di Forex Factory ada jamnya dari negara mana, dia dari currency-nya atau pair-nya. Kalau GBP seperti ini berarti nanti dari negara Great Britain Pound Sterling, itu dari negara Inggris. Ini jam 7 malam Pak, jadi ini jamnya jam 7 malam. Datanya apa? Ini datanya MPC Official Bank Rate Code, atau yang paling penting ini Official Bank Rate, pengumuman suku bunga di Inggris. Lalu forecast-nya juga sudah ada Pak, forecast-nya sudah ada, hasil bulan sebelumnya berapa, perkiraannya berapa, nah nanti aktualnya tinggal misalnya nanti jam 7 malam ya jam kurang 1 menit, misalnya jam 18.59 di-refresh terus, klik sampai nanti hasil aktualnya berapa bisa diketahui dengan Pak Haji. Jadi lihat aja Forex Factory ini website untuk data ekonomi yang dirilis, ini rujukan semua trader biasanya jadi rujukan trader di seluruh dunia ini Forex Factory ini, karena datanya langsung update. Begitu dirilis, nggak ada hitungan 1 menit, kalau kecepatan akses internetnya lancar, langsung keluar. Demikian Pak Haji. Nah ini contoh data non-farm payroll. Non-farm payroll data yang sangat penting. Negara statistik memberikan informasi pertumbuhan jumlah pekerja Amerika Serikat di segala sektor. Sudah termasuk pemerintah federal, rumah tangga, organisasi nilai pertanian. Nah, kalau seperti ini sebenarnya nggak gitu penting ya, nggak begitu diperhatikan non-farm payroll apa sih. Yang penting kita tahu efeknya di market seperti apa. Kita sebenarnya nggak perlu tahu secara detail non-farm payroll itu apa, mengukur apa, lalu yang diukur siapa, yang itu bisa dikesampingkan. Kita nggak fokus ke situ. Ingat kita di sini sebagai trader, kita di sini bukan kuliah, jadi pengertian seperti ini. Misalnya tidak termasuk pegawai pemerintah, rumah tangga, organisasi laba pertanian, ini nggak perlu diperhatikan, karena yang lebih penting efeknya nanti non-farm payroll di market seperti apa, efek data ekonomi tersebut seperti apa. Kita hanya perlu sekilas saja non-farm payroll itu data sektor tenaga kerja, mengukur lapangan kerjaan di Amerika Serikat di luar sektor pertanian, biasanya itu sudah cukup itu. Nah, yang paling penting efeknya nanti di market seperti apa. Jika hasilnya lebih jelek atau jika hasilnya lebih bagus, efeknya terhadap istilah akan seperti apa, itu lebih penting. Jadi untuk tidak termasuk pegawai seperti ini kita skip aja, nggak begitu diperhatikan. Nah ini hanya sekedar pengetahuan aja ya. Jadi non-farm payroll itu dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat. Kalau di Indonesia ya sama seperti BPS ya, Biro Pusat Statistik, dirilis setiap hari Jumat pertama setiap bulan. Jadi setiap hari Jumat pertama setiap bulan biasanya akan dirilis data non-farm payroll.
Kenapa data ini penting? Karena data ini menjadi pertimbangan bagi para pemangku kebijakan khususnya di Amerika Serikat dan para ekonom atau analis untuk memetakan atau memprediksi kondisi perekonomian negara Amerika Serikat. Contoh seperti yang sedang angkat seperti ini, ketika ada isu kenaikan suku bunga Amerika Serikat, apalagi Yellen sudah mengatakan untuk menaikkan suku bunga Amerika Serikat, Yellen akan melihat sektor tenaga kerja, bagaimana kondisi sektor tenaga kerja. Nah, ketika Gubernur Bank Sentral The Fed, Janet Yellen sudah bicara seperti itu, berarti data sektor tenaga kerja itu akan sangat berpengaruh. Data sektor tenaga kerja akan sangat berpengaruh karena jika kondisi tenaga kerja di Amerika Serikat bagus, maka kemungkinan kenaikan The Fed menaikkan suku bunganya juga lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Jika ternyata data sektor tenaga kerja contoh non-farm payroll hasilnya jelek, berarti kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunganya juga akan turun keyakinan pelaku pasar. Misalnya datanya ternyata jelek, wah ini kalau ada jelek, wah The Fed kayaknya belum masih akan menunda untuk menaikkan suku bunganya. Efeknya di market seperti apa? Nah, yang paling penting efeknya di market. Ketika datanya jelek, sektor tenaga kerja jelek, berarti The Fed masih akan menunda menaikkan suku bunganya. Berarti efeknya US dollar akan melemah. Kita bisa tahu, ini efeknya US dollar akan melemah. Jadi ketika Bapak Ibu mau masuk posisi, ada data November seperti ini dirilis misalnya, ternyata hasilnya jelek. Bapak Ibu tergantung. Nah, sekarang dilihat Bapak Ibu mau masuk pairnya apa? Euro, pound, atau Swiss, atau US atau mata uang yen, USD JPY misalnya. Jika tradingnya di mata uang Euro USD misalnya, ketika ada data November jelek, wah ini berarti US dollar akan jatuh, ini US dollar akan melemah. Berarti Euro akan naik. Wah, berarti saya siap-siap, berarti saya masuk posisinya baik, seperti itu. Contoh seperti itu. Nah, tinggal nanti di level berapanya kita gabungkan ke technical. Jadi contoh menggunakan factory tadi sudah sempat saya ulas di depan. Nah, kalau yang warna hijau seperti ini tadi sudah sempat saya ulas. Yang hijau seperti ini biasanya bagus untuk US dollar. Tergantung misalnya kalau di sini negaranya USD, berarti efeknya pengaruh ke US dollar. Kalau warnanya hijau berarti US dollarnya menguat. Kalau warnanya merah US dollar melemah. Kemudian juga jika misalnya di sini pairnya GBP USD, kalau warnanya hijau berarti pound sterling akan menguat. Kalau warnanya merah, pound sterling akan melemah. Contoh seperti itu. Nah, namun perhatikan kalau ada revisi seperti ini, biasanya akan ada revisi seperti ini. Kalau hijau seperti ini, nah yang biasanya yang ketika data dirilis efeknya tidak begitu besar, itu jika kondisinya seperti ini. Misal previsnya kalau ini hijau berarti ada revisi lebih bagus. Sebelumnya berarti di bawah 256. Previsnya direvisi lebih bagus karena warnanya itu. Jadi bulan kemarin mengalami revisi, ternyata bulan kemarin direvisi hasilnya naik, lebih bagus. Namun aktualnya lebih rendah 214, masih lebih rendah. Pokoknya jelek kan. Jadi kan ada dua, yang bulan sebelumnya direvisi bagus, sementara yang bulan sekarang hasilnya kurang begitu bagus atau warnanya merah. Berarti, nah kalau kondisi marketnya seperti ini, ketika datanya seperti ini, hati-hati. Biasanya market akan naik turun. Bisa dikatakan kalau akan naik turun volatilnya dengan bisa naik kencang dulu, kemudian baru jatuh, atau bisa turun dulu lalu balik naik. Hati-hati jika ada revisi seperti ini. Kalau tidak ada revisi, misalnya contoh misalnya di sini sebelum misalnya warnanya hitam ya nggak ada revisi, contoh 256 misalnya, forecast turun 235. Ternyata hasilnya lebih jelek lagi 214, itu pasti US dollar sudah pasti akan lemah. US dollar akan jatuh karena pertama selisihnya cukup jauh dari perkiraan 235, ternyata rilisnya 214. Ini pasti efeknya akan sangat luar biasa karena lebih jelek. Nah, namun hati-hati jika ternyata nanti previous ini warnanya berubah. Biasanya kalau tidak ada perubahan revisi, warnanya akan tetap hitam. Tapi kalau ada revisi, biasanya kan tergantung revisi. Kalau warnanya hijau berarti direvisi lebih bagus. Kalau warnanya merah, direvisi lebih jelek. Nah, contoh yang merah nih, sudah direvisi bulan sebelumnya, direvisi jelek, hasil aktualnya juga lebih jelek lagi. Lebih jelek dari
perkiraan ini juga berpotensi jatuh seperti ini. Yang harus diperhatikan, terkadang ada Pak katanya datanya penting warna merah, tapi setelah dirilis kok efeknya nggak begitu terasa. Itu ada beberapa faktor, salah satunya mungkin bulan sebelumnya ada revisi, bisa lebih bagus atau lebih jelek. Lalu selisih antara aktual dan forecast-nya tidak terlalu besar atau sama seperti forecast. Kalau harga aktualnya sama seperti forecast, bisa efeknya juga biasanya kurang begitu besar karena sudah di sesuai perkiraan atau sesuai forecast. Kalau yang seperti ini contohnya lebih jelek dari forecast, itu efeknya baru akan sangat luar biasa. Biasanya malah nggak ada koreksi dulu, langsung kalau turun ya dia langsung jatuh tanpa ada koreksi terlebih dahulu. Bahkan dalam hitungan menit bisa sampai langsung 1000-2000-an pip kalau selisihnya terlalu jauh seperti ini, contoh selisihnya terlalu jauh. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu perhatikan ada data penting yang dirilis tapi efeknya tidak begitu besar, mungkin salah satu faktornya ada revisi bulan sebelumnya atau forecast hasil aktualnya hasilnya sama dengan forecast, berarti pasar sudah mengantisipasi sebelumnya. Jadi para trader sudah mengantisipasi. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini yang ditanyakan lagi, silahkan. Sebelum kita lanjut, sekedar informasi khususnya buat rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengikuti webinar kita. Dan informasi kami dari Forex IMF mempunyai fasilitas live chat apabila nanti Bapak rekan-rekan bergabung bersama kami. Apa live chat itu? Yaitu fasilitas atau layanan chatting langsung dengan tim riset analis kami. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya apapun dari A sampai Z mengenai trading, bisa bertanya mengenai analisa pasar, bisa ya istilahnya sebagai advisor atau sebagai asisten Bapak dalam bertransaksi. Jadi misalnya nanti Bapak mau masuk, khususnya buat rekan-rekan atau Bapak yang mungkin masih baru ya, yang belum tahu, belum begitu paham tentang analisa, bisa tanyakan dulu, Pak, saya mau ambil posisi buy GBP USD gimana Pak, bagus nggak Pak? Kira-kira peluangnya seperti apa? Lalu atau mungkin Bapak ingin masuk posisi bisa Pak, saat ini ada peluang di mana Pak yang mungkin bisa memberi sinyal buy atau sell, bisa tanya seperti itu. Jadi itu salah satu fasilitas khusus kami sediakan buat nasabah atau buat Bapak yang sudah bergabung menjadi nasabah di Forex IMF. Itu salah satu layanan yang terus terang untuk broker-broker yang lain belum ada ya fasilitas yang tidak semua broker menyediakan fasilitas yang langsung bisa berinteraksi melalui fasilitas chatting. Jadi ketika Bapak Ibu transaksi atau rekan-rekan bertransaksi atau trading seperti punya asisten atau tidak trading sendirian. Itu tujuan kami mendampingi Bapak Ibu dalam aktivitas tradingnya, meskipun nanti keputusan tetap di tangan Bapak Ibu. Kita hanya sebagai second opinion, kita hanya memberi gambaran atau memprediksi pergerakan harganya. Nanti keputusan buy sell tetap di tangan Bapak Ibu. Jadi seperti itu salah satu fasilitas yang bisa Bapak dapatkan ketika nanti bergabung bersama kami. Dan juga bagi nasabah dengan modal equity tertentu nanti bisa untuk modal berapa nanti bisa tanyakan bisa dengan live chat ya. Itu ada layanan chatting juga melalui fasilitas WhatsApp. Jadi Bapak Ibu jika menggunakan WhatsApp bisa berinteraksi juga langsung dengan tim riset kami melalui fasilitas WhatsApp. Jadi misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan kebetulan lagi di jalan nggak bisa membuka laptop, ingin tahu kondisi market seperti sekarang seperti apa, bisa tanya melalui fasilitas WhatsApp. Selain itu dengan fasilitas WhatsApp kita biasanya jika ada peluang kita juga akan broadcast. Kita akan broadcast jika ada peluang yang sekiranya memberi potensi yang bagus untuk masuk posisi. Kita akan broadcast ke semua nasabah kita untuk peluangnya. Misalnya contoh ini ada peluang pound sterling, ada potensi dia akan ambil posisi, ada potensi pound sterling akan turun seperti itu, target di sekian, batas risiko di sekian. Kita akan broadcast jika ada peluang juga melalui fasilitas WhatsApp. Kita akan broadcast ke semua nasabah kita. Nah itu salah satu informasi dari kami. Oke, belum ada pertanyaan?
Yang kita lanjutkan, silahkan. Jadi kalau belum kita lanjut, waktu tinggal 15 menit lagi ya. Ini penggunaan fakta-faktori tadi sudah kita ulas sedikit, kita ulas di depan. Nah ini contoh data non-farm payroll, data rilis data ekonomi. Ini contoh per euro non-farm payroll, efek non-farm payroll ini kalau kita perhatikan hanya dalam hitungan time frame 15 menit, satu candle yang dimaksud dengan time frame 15 menit ini berarti satu candle ini berubah tiap 15 menit sekali. Perhatikan, hanya dalam 15 menit euro dari sebelumnya kalau kita perhatikan rata-rata, kalau kita perhatikan sekilas di 1.2367 langsung turun sampai 1 poin, sempat turun sampai 1.2285 atau hampir kurang lebih 1000 pip hanya dalam 15 menit atau 1000 kalau Bapak transaksi 1 lot berarti kurang lebih $1000 hanya dalam hitungan 1 menit. Itu data rilis, lihat ini data ini efeknya biasanya sangat luar biasa, ini lebih biasanya kalau panjang seperti ini tanpa koreksi lebih jelek dari forecast. Begitu candle data rilis ini jam 20.30 setengah 9 misalnya, 20.30 kalau musim dingin. Begitu data rilis ganti candle jam 20.30, begitu ganti candle dirilis langsung turun, jret, langsung loncat turun. Hanya dalam terbentuk 1000 pion terbentuk dalam 15 menit dari 1.2360-an sampai 1.2280-an. Nah, ini contoh efek data fundamental jika efek, pengaruhnya atau selisihnya sangat besar atau artinya jaraknya sangat di luar prediksi, atau seperti biasanya di luar prediksi. Di luar prediksi bisa lebih bagus atau lebih buruk. Kalau seperti contoh seperti ini ya berarti non-farm payroll-nya lebih buruk lebih jelek atau lebih rendah dari perkiraan. Ini contoh fundamental. Lalu tipsnya nanti seperti apa? Nanti kita akan ulas. Nah ini beberapa individu yang berpengaruh. Nah jika orang yang tampil ini bicara atau ngomong, itu efeknya juga akan sangat luar biasa di market. Selain data ekonomi ya, tadi data ekonomi kan kita sudah contoh, kalau data ekonomi ada angkanya, kalau data ekonominya ada angkanya, misalnya tingkat pengangguran 5 bulan lalu 5%, bulan sekarang 4,5%, berarti tingkat penganggurannya turun, berarti bagus untuk tersebut. Kita dengan angka tersebut kita bisa tahu. Nah selain data ekonomi, kita yang harus perhatikan juga biasanya kalau ada pidato-pidato atau komentar dari orang individu yang berpengaruh. Contoh misalnya Janet Yellen atau gubernur dari Bank Sentral Amerika Serikat atau gubernur Fed. Pidatonya kita harus perhatikan. Nah, ketika Janet Yellen mengadakan press conference atau sedang berpidato, itu juga perhatian pelaku pasar. Biasanya kan ditunggu dia ngomong apa sih, Yellen mau ngomong apa. Contoh mesti kemarin kalau The Fed akan menaikkan suku bunganya, ya Yellen sempat terlontar ada kemungkinan, dia baru ngomong ada kemungkinan The Fed menaikkan suku bunganya. Itu efeknya sudah sangat luar biasa, US dollar sudah langsung menguat. Kalau perhatikan di awal-awal bulan atau sampai pertengahan bulan, US dollar menguatnya karena rumor ini, karena isu The Fed akan menaikkan suku bunganya. Salah satunya dari komentar Janet Yellen ini. Ada dia baru ngomong kemungkinan The Fed bisa menaikkan suku bunganya, belum pasti ya. Dia belum memastikan menaikkan suku bunganya, baru bicara kemungkinan. Itu efeknya sudah sangat luar biasa, bahkan efeknya sampai sekarang. Isu kenaikan suku bunga Amerika Serikat efeknya sampai sekarang. Ini contoh Janet Yellen. Lalu Mario Draghi, ini gubernur dari Bank Sentral Eropa, ini efeknya juga ketika Draghi ngomong itu juga efeknya bisa sangat luar biasa di market. Mark Carney, lalu Haruhiko Kuroda, ini Bank Sentral dari Jepang, Mark Carney dari Inggris, dan Stephen dari Australia, Graham Wheeler dari New Zealand. Nah ini contoh orang-orang individu yang kalau pidato harus diperhatikan dari dia ngomong apa sih. Karena biasanya gubernur-gubernur bank sentral ini ketika pidato atau ketika mengadakan konferensi pers
Mereka akan berbicara mengenai kondisi ekonomi negara tersebut. Kemudian juga akan bicara tentang kebijakan yang akan diambil. Kira-kira kebijakan moneter apa yang akan diambil itu bisa tersirat dari pidato yang dikemukakan. Itu kenapa pidatonya harus diperhatikan. Kalau Bapak Ibu langganan nanti punya TV langganan ya, atau di Bloomberg atau CNN atau CNBC, itu biasanya update biasanya live di Bloomberg. Kalau Bapak Ibu langganan TV berlangganan television misalnya di Bloomberg, itu biasanya kalau dia pidato biasanya akan live, dan ringkasan beritanya akan ada seperti kayak running tag di bawah. Itu kita bisa tahu, oh dia ngomong, intinya dia ngomong apa, kita bisa tahu karena ada di running tag. Biasanya di Bloomberg itu ada running tagnya. Kalau Bapak Ibu berlangganan television contoh misalnya di Bloomberg atau CNBC, biasanya ada running tagnya dan live biasanya pidatonya. Nah itu tentang analisa fundamental. Kelebihannya sebagai penggerak harga. Jadi kelebihan fundamental itu penggerak harga, bisa dikatakan teknikal itu kalah dengan fundamental. Meskipun teknikal misalnya bicara dari sinyal sell, ternyata ada data dirilis hasilnya tidak berlawanan atau hasilnya berlawanan, efeknya bisa berbalik. Jadi fundamental sebagai penggerak harga. Lalu sederhana, cukup mengetahui naik, turun, ataupun tetap. Kekurangannya ini sehingga bersifat subjektif karena psikologi pasar. Nah, sederhana juga bisa salah satu sisi bisa juga menjadi salah satu kelemahan ya, karena kalau kita bicara fundamental, kita hanya bisa tahu oh ini harga akan naik atau harga akan turun. Kita hanya bisa tahu oh US dollar menguat atau melemah, oh euro akan menguat atau melemah. Tapi kita tidak bisa tahu kapan saatnya sell, kapan saatnya buy. Itu kelemahan dari sisi fundamental. Jadi fundamental hanya bisa tahu menguat, melemah, naik atau turun. Nah, biasanya pertanyaannya muncul berikutnya ketika ada data ekonomi selalu kapan saatnya sell, kapan saatnya buy, mungkin Pak ya. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut biasanya kita combine dengan analisa teknikal. Jadi kelebihan kekurangan fundamental yang tadi hanya bisa mengetahui menguat, melemah, naik, turun, kita bisa combine dengan teknikal, karena dengan teknik kita bisa lebih spesifik. Dengan teknik kita bisa tahu kapan saatnya buy, kapan saatnya sell dengan melihat dari support resisten. Misalnya ini datanya tingkat penggunaan Amerika Serikat jelek misalnya, oh euro US dollar berarti melemah, berarti euro akan naik. Nah, ketika kita tahu euro akan naik, lalu kapan saatnya kita buy? Kita bisa kombinasikan dengan teknikal. Kita bisa mengetahui atau mencari support resisten di euro USD di level berapa sih. Jadi kita tunggu ketika teorinya kita tunggu break resisten. Kapan saatnya kita buy, berarti kita tunggu break resisten barusannya kita buy. Seperti itu. Jadi nggak langsung ketika data langsung masuk posisi buy atau sell. Jika datanya selisihnya sangat besar, bisa langsung masuk posisi buy atau sell. Jika datanya selisihnya sangat besar, contoh tadi, contoh November tadi ya, yang langsung turun tanpa ada koreksi sedikit pun, langsung anjlok, biasanya selisihnya sangat besar, itu bisa langsung masuk posisi buy dan sell, itu nggak masalah. Namun yang dipertanyakan jika ternyata selisihnya nggak terlalu besar dan efeknya nggak langsung yang turun tajam, biasanya ya pelan-pelan, nggak yang langsung kayak November misalnya data sales atau tingkat pengangguran yang lain, misalnya di luar November misalnya. Nah, kita bisa tahu kapan saatnya buy dan sell dengan mengkomunikasinya dengan teknikal. Nah, kekurangan lain fundamental. Seperti di awal, fundamental yang mengukur ekonomi suatu negara. Nah, ketika kita bicara perekonomian suatu negara, kita tidak bisa hanya menyimpulkan dari satu data ekonomi, hanya dari satu data yang dirilis. Itu sangat kalau kita bicara fundamental itu sangat kompleks. Beda dengan teknikal. Kalau teknikal ya kita sudah ada grafik, kita cari support resisten, tembus resisten kita bisa kita buy, tidak tembus resisten kita bisa sell, tembus support kita bisa sell, tidak tembus support kita bisa buy. Tapi kalau kita bicara secara fundamental, kita bicara perekonomian suatu negara, itu sangat tidak bisa hanya mengandalkan dari satu data ekonomi yang dirilis. Misalnya kita lihat retail salesnya jelek, kalau kita
mengecat oh itu ekonominya jelek, kita nggak bisa mengecat seperti itu. Kita harus combine dengan data-data ekonomi yang lain. Nah itu yang juga terkadang membuat ketika data ini data-data subsidies kok hasilnya nggak gitu, efeknya nggak gitu luar biasa sih. Mungkin karena ada faktor dari sisi ekonomi yang lain atau ada faktor fundamental yang lain yang berpengaruh, sehingga ketika data tersebut dirilis efeknya tidak seperti sebesar yang dibayangkan. Dan biasanya terkait dengan psikologi pasar. Nah ini kekurangannya fundamental, karena kalau kita bisa bicara psikologi pelaku pasar kita nggak bisa memastikan. Beda dengan secara teknikal yang kita bisa tahu di mana, kita bisa mengukur di mana support resistennya. Seperti itu. Soalnya pertanyaan masih ada 5 menit. Sebelum kita contoh nanti saya akan ada yang ditanyakan sampai sini. Nah tadi kembali ke pertanyaan Pak Dawa di awal tadi, lalu bagaimana taktik tradingnya seperti apa? Nah seperti ini Pak Dawa. Seperti ini. Biasanya ketika data mau dirilis, contoh auksi tadi pagi. Ketika data mau dirilis, biasanya market akan relatif bergerak sideways, apalagi setelah market close ya. Terus setelah close pasti kan malam geraknya kencang kan biasanya. Sesi pagi itu biasanya setelah turunnya biasanya akan market dalam kondisi sideways, apalagi ketika ada data ekonomi penting mau dirilis. Biasanya market akan cenderung sideways. Sebelum data dirilis kan candle di sini. Candle di sini Pak Dawa ya. Atau buat rekan yang lain. Contoh tips, ini hanya contoh tips. Mungkin untuk tips trading yang lebih lengkap nanti kita akan ulas kita akan ada sesi sendiri, yaitu tips trading memanfaatkan fundamental. Kita akan adakan webinar khusus untuk tips dan triknya memanfaatkan fundamental. Namun kesempatan kali ini hanya salah satu contoh aja, hanya salah satu contoh. Jadi seperti ini Pak Dawa, pertanyaannya menjawab pertanyaan, tipsnya seperti apa? Biasanya pertama, yang sebenarnya biasanya ketika ada data penting ekonomi yang dirilis, biasanya market akan cenderung bergerak sideways atau ranging atau ringnya relatif kecil, ringnya relatif kecil. Nah, kita bisa ukur melihat swing high, swing low-nya, harga tertinggi terendahnya di sini. Ketika market di sini, ini ada swing high kan, ada puncak di sini, ataupun di sini high-nya. Spotnya di terendah, taruh di area sinilah. Nah sini kalau saya sih di sini lebih bagus. Kenapa? Karena di sini sudah ada, di sini lebih banyak kaki-kaki yang tertahan. Tapi kalau mau mengacu di sini nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, kita contoh di sini aja deh, yang paling ekstrim. Nah biasanya market akan, kalau kita perhatikan sideways kan ini belum kelihatan trennya, ini nggak ada. Kalau kita perhatikan trennya datar. Biasanya sebelum data dirilis akan datar seperti ini. Kalau ada data penting yang mau dirilis, yang penting seperti ini. Nah, lalu tipsnya jadi seperti ini. Jadi kita ketika data sebelum dirilis di sini runningnya, sebelum data dirilis ya. Begitu data dirilis, ini data dirilis tadi jam 7.10. Begitu ganti data hasilnya, ausinya bagus, datanya bagus, berarti ausi menguat. Itu data dirilis berarti ausi menguat. Kita bisa ambil kesimpulan ini ausinya akan naik. Lalu kapan tadi kelemahannya fundamental, kita hanya bisa tahu ausinya menguat, naik atau turun, menguat melemah atau naik atau turun. Nah, kita tidak bisa tahu kapan saatnya buy, kapan saatnya sell. Tipsnya, ketika sebelum data ini dirilis, kita sudah tahu resistennya di sini di 7244 misalnya. Low-nya di 7172. Salah satu tipsnya kita bisa menggunakan istilahnya pakai jebakan Batman. Kita bisa pasang pending order. Jadi pasang pending order, pasang buy stop sedikit di atas resisten, karena asumsinya jika nanti datanya bagus, ausinya akan naik. Kapan buy ya kita tunggu tembus resisten. Resisten di sini di 7244. Berarti kita bisa pasang buy stop. Sedikit di atas 72, jangan pas di 7244, tapi sedikit di atas nih, taruhlah di 7244 mendekati 72, karena kalau yang tampil di depan ini kan harga bid, kalau kita buy kan dapat harga as, taruhlah 44, taruhlah spread tambah 347 ya, kita di 0.72
55 misalnya, tambah 10 bit, tambah 100 bit kalau kita pakai 5 desimal. Jadi pasang base stop di 0.7255. Antisipasi jika nanti datanya bagus. Lalu pasang cell stop di bawah support. Nah, kita sudah tahu supportnya. Contoh misalnya di 0.7172, supportnya di sini. Berarti kita pasang cell stop di bawah 0.7172, taruhlah di 100 ampere, dipasang cell stop di 0.7162 misalnya, atau 65. Pokoknya sedikit harus di bawah support 7172 karena asumsinya turun, itu ketika turun dia harus tembus support. Ini untuk mengantisipasi jika nanti datanya jelek, karena ketika data ekonomi dirilis, kita hanya bisa mengetahui dari forecast-nya, kita belum bisa mengetahui hasil aktualnya seperti apa. Aktualnya apakah lebih bagus atau lebih jelek. Nah, dengan tipsnya, salah satu tipsnya yaitu dengan jebakan Batman seperti ini, dengan mengukur mengetahui support resistennya dan mencari support resistennya. Contoh seperti ini, kita tahu resistennya di sini, supportnya di sini, pasang aja buy stop di atas resisten, sell stop di bawah support. Pasang buy stop itu untuk mengantisipasi jika datanya bagus, sell stop untuk mengantisipasi jika datanya jelek. Dan seperti itu Pak Dawa untuk tipsnya. Dan nanti jika ini salah satu ini sudah dan kita akan pasang buy stop dan sell stop. Jika buy stopnya sudah dan, sell stopnya kita cancel. Jangan lupa untuk meng-cancel pending order yang satunya lagi. Jadi seperti itu Pak Dawa untuk salah satu contoh tips tradingnya untuk mengatasi atau memanfaatkan fundamental atau data yang dirilis. Meskipun masih ada beberapa lagi trik yang bisa dimanfaatkan, namun mungkin akan pada kesempatan yang lain kita akan khusus mengadakan webinar mengenai tips dan trik memanfaatkan analisa fundamental. Ini hanya salah satu contoh Pak Dawa, tips-triknya seperti itu. Kemudian Pak Dawa itu tadi menjawab pertanyaan Pak Dawa. Jadi kita pasang buy stop di 7250 misalnya. Datanya benar ketika di sini, ketika running masih di sini, taruhlah 5 menit 10 menit kita pasang 5 sampai 10 menit kita pasang pending order, buy stop dan sell stop, dan kita tinggal tunggu aja. Datanya gimana dan hasilnya, AOC-nya menguat. Ternyata datanya bagus, AOC-nya menguat. Jadi buy stop kita nanti dan di 0 poin kita akan punya posisi buy di 0.7255. Target kita serahkan ke masing-masing nasabah. Kalau secara teknikal ya berarti targetnya di sini, di swing head terdekat. Targetnya di sininya ada puncak terdekat ya, targetnya di sini. Kalau kita mau bicara teknikal ya targetnya di sini. Nah, pas di swing head ini, puncak ini. Jadi ketika ini naik karena secara teori secara teknikal pergerakan harga kan hanya ada 4. Pergerakan pada dasarnya dia akan menguji support ataupun menguji resisten. Jika dia ketika tembus resisten ini, targetnya ya dia akan mengejar resisten berikutnya, di atasnya lagi ada resisten lagi. Tembus ini ya dia akan naik lagi, targetnya kita akan cari resisten di atasnya lagi di mana. Atau jika resisten nggak tembus, dia akan kembali turun. Demikian Pak Dawa. Jadi untuk tips triknya seperti itu. Contohnya, ini hanya salah satu contoh Pak ya dari beberapa tips yang ada, yang mungkin kesempatan sore ini nggak bisa kita ulas lebih dalam lagi karena keterbatasan waktu dan beda topik atau beda tema. Untuk stop loss dipasang di mana Pak? Untuk stop loss perhatikan swing low terdekat Pak. Kalau perhatikan, kalau ekstrim kita lihat kalau mau tembus support ini masih sanggup diterima misalnya, karena market range seperti ini kan ringnya bisa berbeda-beda. Kalau sekiranya Pak di bawah support ini masih sanggup diterima, batasan resikonya menurut Pak Dawa, batasan stop lossnya ketika tembus support ini Pak. Atau jika terlalu besar, misalnya kalau dari sini terlalu besar ya swing low terakhir, atau di sini swing low terakhir ini Pak. Yang ada turun, puncak, naik, bentuk lembah lagi di sini kan, berarti swing low di sini Pak. Stop lossnya swing low terakhir, low di sini Pak. Untuk stop lossnya. Demikian Pak Dawa. Untuk stop lossnya. Mana yang dilihat duluan, teknikal atau fundamental? Sebenarnya tidak bisa menjawab mana duluan ya, tapi kita bisa, kalau ada data dirilis, sebelum data dirilis kita bisa lihat teknikalnya dulu Pak Alfonso. Dan kita ukur contoh seperti ini. Contoh yang candle panjang ini belum ada ya, ketika running masih di area sini.
kita sudah tahu ini, oh ini jam 7 akan data dari Aussie dirilis. Nah, kita lihat cara teknikalnya Pak. Kita lihat cara teknikalnya. Di mana support resistennya. Ini taruh contoh, oh di sini ada resisten di sini. Oh di sini ada supportnya, kita bilang supportnya di sini misalnya. Oke. Nah, dengan kita tahu support resistennya, ketika data dirilis nanti kita bisa tahu kapan saatnya buy, kapan saatnya sell. Seperti itu Pak Alfonso. Jadi jika nanti datanya bagus, berarti saya buy-nya jika resisten ini tembus. Jika datanya jelek, saya sell-nya jika support ini tertembus. Demikian Pak Alfonso. Jadi mana yang dilihat duluan, sebelum data dirilis, lihat teknikalnya terlebih dahulu Pak. Cari kapan, gimana harus support resistennya. Dari situ kita bisa tahu kapan saatnya buy, kapan saatnya sell. Berarti tergantung situasi, iya Pak, tergantung situasi. Nanti setelah kita tahu support resistennya, baru kita lihat ketika data dirilis, baru kita bisa mengantisipasi. Tergantung situasi Pak, terumum ya. Jadi sebelum data dirilis akan lebih baik kita lihat teknikalnya dulu. Kita lihat teknikalnya, jangan melihat teknikal setelah data dirilis. Untuk masuk posisi ya, untuk memanfaatkan data atau data ekonomi dirilis, lihat teknikalnya dulu sebelum data dirilis. Kita tahu cari dulu support resistennya di mana. Demikian Pak Alfonso. Ada pertanyaan yang lain? Sebelum kita akhiri, karena waktu sudah lewat setengah 5 ya, lebih 5 menit dari waktu yang ditentukan. Sudah nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri webinar kita pada kesempatan sore hari ini. Apabila ada salah-salah kata yang mungkin kurang berkenan, saya pribadi mengucapkan minta maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat, bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan buat rekan-rekan, bapak-bapak atau ibu-ibu ya, yang khususnya buat bapak-bapak atau rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengenal tentang trading. Oke, ketemu lagi untuk di webinar kita selanjutnya hari Senin, khususnya buat mereka sudah trading, yaitu kabar pasar sepekan untuk melihat outlook pergerakan mingguan. Besok Senin kita akan ada webinar lagi biasa jam 3:30. Ketemu lagi besok Senin. Selamat sore, salam profit.